Hai, berjumpa kembali dengan saya Diki Primasatya dalam kuliah II 4370 Hukum dan Etika Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul keempat yang seperti biasa akan dibagi dalam 3 segmen. Dan pada segmen pertama kali ini saya akan membahas mengenai apa itu etika. Mungkin Anda agak bingung, kenapa kita harus membahas apa itu etika sekarang? Setelah panjang lebar pada modul pertama, modul kedua, dan seterusnya kita membahas tentang moral dan etika. Kita sudah membahas mengenai teori etika. Mengapa kita membahas apa itu etika? Oke, kita mencoba menyimpulkan apa itu etika dari berbagai macam pembahasan yang sudah kita lakukan. Mungkin Anda sudah bisa menarik kesimpulan sendiri, tapi coba kita samakan kesimpulan kita. Itu tujuan modul kali ini. Dan menyamakan persepsi kita sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Oke, apa itu etika? Etika mengacu pada standar perilaku. Oke, kata kuncinya adalah standar perilaku, yang memberitahu kita bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam banyak situasi dan bagaimana manusia bertindak dalam menjalankan perannya. Baik sebagai teman, saudara, orang tua, anak, warga negara, dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Jadi etika mengacu pada standar perilaku. Dengan menggunakan standar perilaku ini kita bisa mencocokkannya. Oh, kalau sesuai standar maka itu baik, kalau tidak sesuai standar maka itu buruk. Itulah etika. Dan etika seringkali dipertukarkan dengan sebuah terminologi yang kesannya mirip tapi sebenarnya berbeda sekali. Apa itu? Yaitu etiket. Etika bukanlah etiket. Jadi, etika itu lebih kepada prinsip, standar perilaku. Dengan menggunakan prinsip ini kita tahu, oh kalau ini baik, kalau ini buruk. Sedangkan etiket lebih kepada tata krama. Tata krama itu semacam daftar perilaku yang sebaiknya kita lakukan menurut sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Itu etika. Contohnya, begitu bertemu orang tua, maka tangan beliau yang kita cium. Itu etiket. Kalau tidak mencium tangannya, berarti Anda berlaku tidak sopan. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak bisa digunakan untuk mengukur kasus-kasus yang lain. Beda dengan etika. Atau contoh yang lainnya misalnya. Misalnya Anda menulis WA kepada teman Anda. Saat Anda menulis WA kepada teman Anda ketika dosen sedang mengajar di ruang kelas, maka etiket yang dilanggar, bukan etika. Tetapi, saat Anda mengirim WA berisikan jawaban atas pertanyaan pilihan ganda satu sama lain saat ujian, itu etika yang dilanggar. Jadi Anda sudah bertindak tidak etis. Yang satu tidak sepenuhnya salah, tapi mungkin katanya yang tepat adalah tidak sopan, tidak elok. Sedangkan yang satu bisa dinilai tentang benar atau salahnya dengan menggunakan standar etika. Jadi etika adalah standar perilaku. Sedangkan etiket lebih kepada tata krama. Cukup jelas saya rasa. Yang berikutnya, etika tidak sama dengan perasaan. Memang benar, perasaan memberikan informasi penting untuk pilihan etis kita. Beberapa orang memiliki kebiasaan yang sangat berkembang yang membuat mereka merasa tidak enak ketika mereka akan melakukan sesuatu yang salah. Tapi ada orang yang tetap merasa baik meskipun mereka melakukan sesuatu yang salah. Sehingga perasaan tidak bisa digunakan sebagai pilihan etis. Jadi seringkali perasaan kita akan memberitahu kita bahwa tidak nyaman melakukan hal yang benar jika itu sulit. Hati-hati. Jadi etika tidak sama dengan perasaan. Berikutnya adalah etika bukanlah agama. Etika belum tentu sama dengan agama. Walaupun agama memang menganjurkan standar etika yang tinggi. Tapi bukan berarti agama menjamin bahwa seseorang beretika. Kecuali kalau dia mematuhi standar etika yang ditentukan oleh agama tersebut. Dan bukan berarti orang yang tidak beragama tidak memiliki etika. Banyak orang yang tidak beragama, entah itu apapun istilahnya, tetapi berlaku pada orang lain dengan menggunakan etika. Jadi etika belum tentu agama. Etika bukanlah agama.
Tapi agama bisa menjadi sumber atau standar etika yang tinggi. Yang berikutnya adalah etika tidak selalu selaras dengan hukum. Ini sudah saya jelaskan beberapa kali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sistem hukum yang baik memang memasukkan banyak standar etika. Tetapi hukum dapat menyimpang dari apa yang etis. Hukum dapat menjadi korup secara etis. Seperti yang dilakukan oleh beberapa rezim totaliter, di mana mereka mengubah hukum menjadi fungsi kekuasaan yang dirancang untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Hukum mungkin mengalami kesulitan dalam merancang atau menegakkan standar di beberapa bidang penting, dan lambat dalam menangani masalah baru. Sedangkan etika bisa digunakan untuk hal-hal baru dengan melakukan analisis etis. Oke, itu bedanya hukum dan etika. Kemudian, etika tidak selalu selaras dengan norma budaya. Beberapa budaya memang kita akui cukup etis. Tapi ada budaya yang kemudian menjadi korup atau buta terhadap masalah etika tertentu. Kadang-kadang karena masalah bahwa merasa bahwa budayanya lebih tinggi dari budaya kelompok lain, kemudian mereka bertindak dalam tanda kutip tidak etis terhadap kelompok lain. Jadi budaya memang cukup etis, tapi ada budaya yang dalam tanda kutip korup atau buta terhadap masalah etika tertentu. Sehingga perkataan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya do what the Romans do in Rome what the Romans do, bukanlah standar etika yang memuaskan. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian, etika bukanlah sains. Ilmu sosial dan ilmu alam dapat memberikan data penting untuk membantu kita membuat pilihan etis yang lebih baik. Tetapi sains saja tidak memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Sains dan teknologi dapat memberikan penjelasan seperti apa manusia itu, bagaimana membantu hidup manusia. Tetapi etika memberikan alasan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Apabila sesuatu dimungkinkan secara sains, dimungkinkan secara ilmiah, dimungkinkan secara teknologi, bukan berarti etis untuk melakukannya. Jadi etika bukanlah sains. Oke. Nah, kita udah membahas berbagai macam teori etika. Dan saya katakan sangat-sangat banyak. Untuk analisa etika yang akan kita bahas pada segmen-segmen berikutnya, kita akan menggunakan 5 pendekatan etika umum saja untuk menyederhanakan permasalahan. Ada 5 pendekatan etika umum yang saya coba tampilkan di sini. Yang pertama adalah utilitarian. Dengan prinsip dasarnya yaitu kebaikan terbesar dan paling tidak merugikan. Pendekatan utilitarian memperhitungkan hal ini, untuk memperhitungkan kebaikan dan kerugian. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah rights, berbasis hak. Kalau utilitarian berbasis perhitungan kebaikan versus kerugian, dengan berbagai macam variasi teorinya, ada banyak teori yang merupakan teori dari turunan dari pendekatan utilitarian. Lalu kemudian rights, yang berdasarkan hak. Banyak teori etika yang menggunakan pendekatan ini. Ya. Dengan prinsip dasarnya itu hormati hak moral orang-orang yang terkena dampak. Kita tidak membahas apakah dia Kantian deontologi atau Rawlsian deontologi. Tapi kita menggunakan pendekatan etika umumnya saja, yaitu hormati hak moral orang-orang yang terkena dampak. Itu pendekatan yang kedua, yaitu rights. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan berbasis justice atau keadilan, fairness. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa memperlakukan semua manusia secara setara. Atau jika terpaksa tidak setara, maka harus berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah pendekatan common good. Jadi dasarnya adalah kebaikan bersama, common good. Dengan prinsipnya bahwa rasa hormat dan kasih sayang untuk semua orang, terutama yang masuk golongan rentan. Jadi common good. Semuanya harus merasakan kebaikan. Itu agak berbeda dengan utilitarian. Kalau utilitarian adalah kebaikan terbesar, tapi bukan common. Kalau common good bahwa semua orang harus merasakan kebaikan. Itu common good. Oke? Dan pendekatan yang terakhir yaitu virtue.
Pendekatan yang mengikuti atau konsisten dengan sebuah standar kebajikan ideal tertentu yang diyakini bahwa selama ini standar itu telah membentuk dan mengembangkan budaya atau kemanusiaan kita. Ini 5 pendekatan etika umum yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan analisis etika pada segmen-segmen berikutnya. Jadi dengan cara ini, Anda tidak akan terjebak dengan berbagai macam teori etika yang sebelumnya kita bahas. Kita akan bahas secara spesifik saja pada 5 pendekatan etika ini. Baik, sampai di sini untuk segmen yang kali ini. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Terima kasih.